Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini, hari Kamis, 11 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Peringatan wajib Santa Clara dari Assisi. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur bab 78 ayat 56 sampai dengan 59. 61 sampai dengan 62. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memaafkan kekuatan yang menghentikan rasa sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang menyakiti kita. Mungkin peristiwa itu terjadi kemarin, mungkin belum lama ini, mungkin juga sekian tahun yang lalu. Kita tetap belum melupakannya. Kita disakiti secara kurang adil. Tidak selayaknya diperlakukan demikian. Rasa sakit dan tertekan itu mengendap jauh dalam hati kita, sulit terhapus dari ingatan kita. Bagaimana mungkin saya memaafkan seorang sahabat yang berkhianat, orang tua yang memperlakukan saya sewenang-wenang, kekasih yang tidak setia, pasangan hidup yang sengaja menyakiti saya? Satu-satunya kekuatan yang dapat menghentikan rasa sakit di dada, di hati, adalah kemampuan untuk memaafkan. Matius Penginjil pada hari ini menampilkan satu kekhasan ajaran Kristiani, yakni perihal pengampunan. Yesus mengajarkan bagaimana kita mesti mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Yesus menegaskan bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berarti kita dituntut untuk mengampuni tanpa batas. Pengampunan mesti diberikan terus-menerus seumur hidup tanpa menghitung akhir. Bila kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Yesus menghendaki agar kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengampuni. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Dari atas salib, Yesus memberikan pengampunan secara tulus kepada semua orang yang bersalah. Tuhan itu sumber pengampunan yang tak terbatas. Kebaikan Tuhan laksana seorang raja yang membebaskan hutang hambanya. Kita punya banyak hutang dosa seperti hamba dalam cerita tadi. Tetapi dengan derita dan kematian Yesus di salib, kita memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
mengampuni itu terkadang mudah di mulut, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak dari kita gagal dan belum bisa mengampuni dengan segenap hati seperti yang diajarkan Yesus. Yesus menegaskan bahwa pengampunan itu bukan soal kuantitas berapa kali, tetapi soal kualitas dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa mengampuni orang dengan segenap hati kalau orang itu semakin kurang ajar, tidak menghargai, dan tidak pernah berubah? Itu masalah yang sering kita hadapi. Kalau Anda tidak mampu atau tidak mau mengampuni kesalahan sesamamu, rasa dendam itu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Karena rasa dendam inilah yang menjadi sumber segala penyakit, baik jasmani maupun mental spiritual. Pengampunan merupakan salah satu langkah untuk menyembuhkan diri. Mengampuni tidak hanya memberikan damai dan sukacita kepada orang lain, tetapi juga melahirkan kehidupan baru, kesehatan jasmani dan rohani kepada diri sendiri. Mari kita saling mengampuni, karena mengampuni adalah kekuatan yang dapat menghentikan rasa sakit. Saudara, hening sejenak. Hadirkan satu pengalaman Anda dalam hal mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Namun, orang yang sama terus saja melakukan kesalahan, dan Anda tetap mengampuninya setiap kali dia berbuat salah. Lihatlah apa yang Anda lakukan itu secara tulus atau hanya sekedar menyenangkan dia. Mohon kekuatan dari Tuhan agar Anda dapat mengampuni sesama dengan tulus hati. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni dosaku. Ajar aku untuk mengampuni orang lain. Biarlah kebencian menjadi musnah oleh pengampunan sejati. Santa Clara, doakanlah saya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.